Edu Lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam keberagaman untuk Indonesia. Saya Amar Salsabila, mahasiswi STKIP Infada Cirebon. Kali ini saya sedang berada di Pura Agung Jati Pramana Cirebon. Saya akan memperkenalkan kepada Edu Lovers bagaimana sih Pura Agung Jati Pramana Cirebon itu. Di sini saya ditemani Ibu Made Supartini. Dari tadi saya melihat banyak sekali lukisan ya Bu ya di situ. Bisa dijelaskan apa saja makna dari lukisan-lukisan tersebut Bu? Iya, itu ada 7 ya lukisannya. Yang sebelah sini adalah itu ada 7 bidadari ya, yang mana itu ada ceritanya sebenarnya sih, kalau diceritakan nggak panjang ya. Iya. Jadi hanya ini aja. Itu ada namanya Raja Pale ya, dan 7 bidadari. Nah yang sebelah situnya, sebelahnya satu lagi ada Dewi Kuan Im. Nah Dewi Kuan Im ini sebenarnya banyak dipuja oleh umat Buddha. Tapi di dalam Hindu juga dia adalah sebagai Dewi Kemakmuran ya, atau disebut dengan Dewi Laksmi kalau di Hindu. Nah sebelah situnya lagi ada Dewi Saraswati. Dewi Saraswatinya adalah sebagai Dewi ilmu pengetahuan suci ya. Terus sebelahnya lagi ada Dewa Ganesha. Dewa Ganesha ini adalah dewa kebijaksanaan dan juga sebagai dewa ilmu pengetahuan. Nah di situ ada 2 lagi, sebelah situ sama ya, Dewi Saraswati juga dengan ini yang berbeda ya, gambar yang berbeda. Dan di bawah menara itu di situnya ada tentang kisah Mahabharata, yaitu di situ adalah Arjuna dan Krishna ya. Itu mungkin ada 7 ya, dan yang 2 di situ adalah sama Dewi Saraswati juga. Oke Bu. Nah kalau boleh tahu menara itu sendiri fungsinya apa sih Bu? Iya, menara ya, kalau mungkin kalau di Bali ya, kami sebagaimana ini menyebutnya adalah Bale Kulkul. Ya, jadi kenapa di setiap pura itu ada namanya Bale Kulkul. Jadi fungsinya adalah bagi umat ya yang mau sembahyang, mau masuk tempat suci, tentunya kalau dilihat dari artikul itu kan dingin ya. Jadi supaya pikirannya itu dingin, jernih. Begitu dia masuk, nah itu kan ada gapura 2 ya. Begitu dia masuk ke tempat suci, jadi supaya pikirannya, hatinya itu hening, ya, dingin, tidak dalam keadaan marah atau panas ya. Mungkin tadi di jalan dia ketemu orang apa itu, dia itu tidak dibawa ke dalam. Itu adalah fungsinya adalah sebagai menara itu. Nah kalau ini biasanya dan fungsi lain itu dibunyikan itu pada saat kita ada persembahyangan hari raya besar, seperti mungkin hari raya Nyepi besok. Terus nanti pada saat kita ada namanya piodalan. Piodalan itu adalah sebagai kapan pura ini disucikan. Nah itu sama dengan ulang tahunnya. Nah itu baru dibunyikan, dan itu juga tidak keras ya, hanya di ini aja sebagai simbol aja, bahwa untuk memberitahukan hari ini ada persembahyangan bersama gitu. Itu. Nah untuk orang maksimal yang bisa naik ke atas itu kira-kira berapa ya Bu? Hanya 2 orang. Oh hanya 2 orang. Ya, hanya 2 orang. Jadi kan itu ada 2 ya. Nah itu ada di atas tuh ada namanya kayak kentongan gitu. Nah itu juga di situ ada menyimbolkan laki dan perempuan. Nah dalam konsepnya ini, dalam itu kenapa laki perempuan, ada istilah purusa dan perdana, ada langit dan ada bumi. Jadi unsur akase dan pertiwi. Nah sehingga terjadinya suatu ciptaan. Jadi adanya itu adanya manusia kan juga ada laki dan perempuan. Nah itu sana juga fungsinya itu. Jadi 2 hal yang berbeda itu selalu ada. Ya. Nah untuk itu kenapa sih Bu gapuranya ada 2 gitu? Kira-kira ada arti khususnya nggak? Oh kalau ini sih ya kan setiap ini kan pasti itu melambangkan sebagai perpaduan ya. Jadi bagaimana perpaduan antara
hal baik dan hal yang buruk ya. Jadi ini kalau gapura itu kan karena ini pasti selalu kiri dan kanan ya. Jadi setiap kita ini jalan juga pasti ada kiri dan kanan. Jadi itu menunjukkan bahwa ada suatu perbedaan. Pasti ada, kalau di dalam bahasa ini disebut dengan rubinedo. Jadi suatu ada hal yang berbeda ya, satu dengan yang lain. Itu ya. Mungkin ininya, karena di sini ada namanya, kalau itu namanya seperti yang tadi saya katakan, begitu orang memasuki tempat suci tentunya dia untuk menghilangkan hal-hal yang bersifat negatif di dalam dirinya, karena tujuan dia ini adalah untuk mencapai yang suci ya. Untuk mencapai kedamaian gitu. Nah disitulah ini dia harus masuk melalui gapura itu. Nah, untuk patung yang ada di situ itu melambangkan apa sih, Bu? Ya seperti tadi, mungkin dengan lukisan sana itu adalah Dewa Ganesha sebagai dewa kebijaksanaan, dan bagi umat juga yang begitu masuk dia selalu berdoa di sana, memohon satu kedamaian, terus memohon supaya dihilangkan segala rintangan, dimudahkan segala usaha ya. Dia juga diyakini sebagai dewa penghancur segala penderitaan. Nah itu jadi kenapa begitu masuk selalu, nah supaya begitu kita juga masuk ke tempat suci itu pikiran kita juga sudah mulai tenang ya. Jadi semua hal-hal yang buruk sudah mulai hilang. Nah untuk bangunan yang ada di situ, Bu? Nah ini juga seperti ini, di sini orang masuk ke situ, jadi fungsinya adalah untuk menetralisir. Jadi karena seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan tempat suci, kita tempat untuk memuja Tuhan, kita untuk memuja anugerah dari beliau. Nah kita masuk ke situ adalah untuk menetralisir hal-hal yang tidak baik yang ada dalam diri kita. Ya jadi dan di situ juga yang masuk itu juga, misalnya kita ada acara yang ini menggunakan tempat-tempat yang ada di dalam ya, tempat-tempat itu, nah melalui situ. Jadi sehingga kotoran-kotoran atau pikiran-pikiran yang tidak baik seolah tersaring di situ ya. Jadi itu fungsinya. Ini namanya apa namanya itu? Kalau apit bukan gapura ya, saya lupa namanya. Ini kori agung. Ya, jadi punya kori agung. Jadi fungsinya adalah untuk menetralisir hal-hal pikiran-pikiran yang tidak baik. Ya sehingga kayak begitu kita memasuki tempat suci, hati kita hening. Ya. Dan anugerah dari Tuhan kita dapatkan itu fungsinya. Dan sebelum juga kita masuk, kita harus selalu berdoa di situ. Ya memohon supaya hal-hal yang buruk yang ada dalam diri kita hilang. Ya. Untuk bangunan itu sendiri berdirinya tahun berapa ya, Bu? Nah kalau itu udah lama ya, berdirinya sekitar tahun 98 ya, dan 8 tahun 2000 kurang lebih itu. Dan ini juga, ini kan ada juga budaya juga ya, ini perpaduan budaya ya, budaya Bali dan budaya Cirebon Jawa Barat ya. Ini kan gapura yang sebelahnya ini itu kan pakai ini Cirebonan ya, Cirebonan. Nah itu adalah juga ini sebagai bentuk apa namanya, perpaduan budaya ya, Jawa atau Cirebon dan Bali. Makanya ininya itu berbeda-beda, ada Bali, ada Cirebon gitu ya. Jadi tentunya kita juga mengaplikasikan budaya-budaya yang ada di Cirebon ini, bukan hanya kita Bali aja gitu ya. Dan tetap kita menjaga, melestarikan budaya. Di mana mungkin ada istilah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung ya. Nah itu dimanapun kita tinggal, budaya itu jangan sampai kita lupakan. Nah, makanya inilah ini ada perpaduannya.
Oke, The Lovers, kita udah selesai nih bincang-bincang dengan Ibu Made tentang Pura Agung Jati Pramana Cirebon. Kian dulu, jangan lupa ya tonton video-video yang ada di STKIP Infada Cirebon dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen serta share ke teman-teman yang lainnya. Selamat Hari Raya Nyepi.